Semuanya bersukacita hari ini. Yang bersukacita boleh lihat kiri kanan saudara, wajahnya yang sudah nggak pakai masker sebagian, ya. Kasih senyum dan katakan wajahmu kayak malaikat penuh kemuliaan Tuhan. Oke, mari kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada saudara hari ini, judulnya adalah Drama Free Family atau bebas drama keluarga. Apa artinya? Nah, kalau kita ngomong tentang drama ya, seringkali drama itu adalah satu atau serangkaian kejadian, kisah yang tidak terduga, penuh konflik dan memicu emosi. Kalau drama ditonton di film seru. Benar apa tidak? Di sini suka nonton drama Korea? Semakin banyak konfliknya, semakin banyak gejolaknya, semakin menegangkan, filmnya semakin laris. Betul apa betul? Itu dalam film. Tapi drama di realita dalam kehidupan keluarga kita nggak seru, saudaraku. Kalau itu yang terjadi, ya, karena yang kita mau di dalam keluarga kita adalah keluarga yang rukun. Keluarga yang damai. Keluarga yang bersatu. Keluarga yang penuh dengan sukacita. Yang mau punya keluarga kayak gitu siapa? Boleh lambaikan tangan saudara. Saya berdoa apa yang jadi kerinduan saudara, Tuhan berikan dan Tuhan kerjakan. Amin. Jadi kita nggak mau yang di dalam film itu terjadi di dalam keluarga kita. Mari kita buka Alkitab kita baca di 2 Korintus 7 ayat yang kelima. Ini adalah kesaksian Rasul Paulus. Dia ngomong begini, bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Coba renungkan itu. Ini seorang Rasul Paulus yang ngomong. Artinya dalam pelayanannya, dalam kehidupannya banyak masalah enggak? Lebih banyak dari masalah saudara. Banyak konflik, banyak kejadian yang tidak terduga, banyak hal yang mendebarkan hati. Itu yang dia alami di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Jadi saya mau ngomong sama saudara, sebenarnya yang namanya konflik, yang namanya masalah tidak luput dari kehidupan kita. Khususnya hal-hal yang tidak terduga. Kadang-kadang terjadi, tiba-tiba didiagnosa, muncul sakit penyakit, padahal sudah olahraga, sudah makan sehat, sudah ini, sudah itu. Tidak terduga, muncul diagnosa yang mengerikan itu. Mendebarkan jantung. Atau tiba-tiba terjadi drama keluarga, ada perselingkuhan. Dan kemudian itu menggoncangkan fondasi keluarga saudara sampai ke fondasinya, sampai ke akar-akarnya. Atau tiba-tiba terjadi krisis moneter yang di luar dugaan, di luar perhitungan. Akhirnya itu menghabisi pekerjaan, menghabisi keuangan. Atau mungkin terjadi pandemi yang siapa menduga bakal sampai dunia tutup sampai seperti itu. Lockdown sampai seperti itu. Itu adalah masalah yang tidak terelakkan. Yang selalu akan terjadi selama kita hidup di dunia. Jadi drama-drama seperti itu memang selalu akan ada. Tapi hari ini yang saya mau ngomongkan sama saudara adalah drama keluarga yang sebenarnya bisa kita minimalkan. Yang sebenarnya yang bisa kita elakkan. Itu penting untuk kita pelajari hari ini. Ada masalah tidak terelakkan, tapi ada masalah bisa kita hindari. Ada masalah tidak harus kita alami. Kalau kita tahu bagaimana untuk menghadapi masalah itu. Bagaimana untuk bersikap dengan bijaksana. Oke. Nah ini penting sekali, kenapa? Karena kalau kita terus hidup di dalam drama keluarga yang gak habis-habisnya, yang gak perlu terjadi, tapi karena kita gak tahu caranya akhirnya terus terjadi drama keluarga, isinya hidup kita ini capek. Karena drama keluarga itu menguras energi, ya atau iya? Menguras emosi. Harusnya kita bisa tenang bekerja, konsentrasi, berprestasi,
maju. Tapi gara-gara suami istri bertengkar terus sebelum berangkat kerja aja, kita sudah capek semua. Di kantor saja cuma isinya ngelamun. Gimana kreativitas muncul, gimana prestasinya bisa maksimal kalau yang kayak gitu tidak diatasi. Benar apa tidak? Jadi kalau kita perang internal saja nggak selesai, gimana kita bisa maksimal perang eksternal untuk maju, untuk mengalami terobosan, untuk progres dalam hidup kita. Karena itu saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini. Drama-drama keluarga, masalah-masalah keluarga yang tidak perlu bisa selesai. Terjadi pemulihan dalam pernikahan saudara, pemulihan dalam hubungan saudara dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan keluarga. Sehingga saya berdoa semua jemaat keluarga Allah, di dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, apapun yang Anda kerjakan bisa maksimal. Anda dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Boleh katakan amin. Haleluya. Jadi penting sekali untuk kita bisa nyelesain masalah dalam keluarga dengan benar. Judul khotbah hari ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah keluarga, how to deal with family drama. Bagaimana berurusan dengan drama keluarga. Itu perlu diselesaikan dengan baik. Yang kedua, kalau tidak diselesaikan dengan baik, maka di hati kita, bukan cuma kita, di hati pasangan kita, orang tua kita, anak kita, keluarga kita, isinya kecewa, pahit, sakit hati. Karena dalam drama keluarga selalu akan ada yang namanya saling menyakiti. Selalu akan ada yang namanya yang ini lebih pahit hati lagi. Akhirnya menyimpan dendam, akhirnya menyimpan kebencian. Berapa banyak suami dan istri, kalau saudara perhatikan, tatapan wajahnya adalah tatapan wajah yang pedih. Karena harus mengalami dan melalui semua yang sangat menyakitkan itu. Hari ini saya berdoa semua kepedihan hati itu, oleh karena kasih Tuhan mengalir di dalam hati kita. Hati saudara yang pahit dibuat jadi manis kembali. Pernikahan yang sudah hampir habis Tuhan pulihkan, Tuhan segarkan. Kasih yang dari surga mengalir dalam hidup saudara. Amin. Tapi kita harus tahu bagaimana menyelesaikan masalah di dalam keluarga. Yang ketiga, kalau masalah keluarga nggak selesai, akibatnya anggur sukacita, anggur kebahagiaan, anggur kasih kita akan turun dengan drastis. Kalau isinya bertengkar sama suami, sama istri. Isinya bertengkar sama orang tua, sama anak, sampai kayak gitu. Pasti happiness-nya kita terpengaruh. Turun dengan drastis. Tadinya kalau kita ketemu teman, kita kemana, kita berada, kita banyak senyum, kita banyak sukacita, ketawa. Tapi ketika kita sedang melalui hal tertentu di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, konflik yang menyesakkan hati. Kadang-kadang narik bibir ini untuk senyum aja kaku banget saudaraku. Benar apa tidak? Berat banget rasanya. Kenapa? Masalahnya, konfliknya, drama keluarganya belum diselesaikan. Tapi saya berdoa melalui firman Tuhan ini, anggur sukacitamu akan ditambahkan kembali. Seperti dalam pernikahan di Kana, anggurnya habis, Tuhan bisa buat air jadi anggur. Saya berdoa dalam hati saudara, anggur sukacitanya ditambahkan, dipenuhkan sampai berlimpah-limpah. Amin. Karena itu kita harus belajar bagaimana menyelesaikan konflik drama keluarga kita. Nah, kalau kita ingin tahu bagaimana berurusan dengan drama keluarga, kita harus ngerti di dalam setiap drama keluarga, dalam setiap masalah yang dihadapi oleh keluarga kita, selalu ada 3 pihak yang terkait. Saudara harus sadar itu. Jadi itu bukan hanya urusan antara engkau sama suamimu. Itu bukan hanya urusan engkau sama mertuamu saja atau sama kakakmu atau sama adikmu saja. Anda harus tahu ada berapa? 3 pihak yang terkait dalam setiap drama keluarga. Saya berdoa, anointing to see, urapan untuk melihat, Tuhan berikan kepada saudara. Sehingga Anda bisa melihat ini. What's going on behind the scene? Apa yang terjadi di balik layar? Kalau Anda hari ini ibadah,
Terus kemudian yang ada experience seperti ini. Anda harus ngerti, untuk bisa experience seperti ini, untuk bisa ada present worship seperti ini, untuk ada firman Tuhan yang bisa disampaikan seperti ini, ada yang terjadi di balik layar. Sama halnya dalam keluarga, pertengkaran saudara sama mertua saudara, sama kakak, sama adik saudara. Itu bukan cuma urusan Anda sama kakak saudara, adik saudara. Tapi ada 3 pihak yang terlibat. Dan doa saya melalui firman ini, mata roh kita dicelikkan untuk bisa ngerti siapa saja pihak yang terlibat dalam urusan konflik keluarga kita. Siapa itu? Yang pertama, iblis. Anda harus tahu bahwa iblis itu selalu berusaha terlibat dalam urusan keluarga. Untuk apa? Untuk mengacaukan keluarga kita. Alkitab ngomong iblis itu kayak pencuri yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu yang dia lakukan di keluarga pertama di dunia. Siapa keluarga pertama? Adam dan Hawa. Mereka baik-baik saja, rukun-rukun saja, happy-happy saja, hidup di Taman Eden, semuanya serba indah, kelimpahan luar biasa. Iblis datang. Sekali lagi, kalau iblis datang tujuannya cuma satu, mengacaukan keluarga kita. Jadi iblis mulai menggoda Hawa, iblis mulai menggoda Adam untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jadi goda. Dan ketika Adam Hawa tergoda, mereka jatuh dalam dosa. Dari saat itulah drama keluarga yang penuh dengan konflik, yang menguras energi, yang menjadi skandal demi skandal yang gak habis-habisnya dimulai di keluarga mereka. Kenapa? Karena di balik semuanya itu ada turut campur iblis. Yang berusaha untuk mengacaukan apa yang baik. Tuhan ciptakan semuanya baik. Rencana Tuhan baik. Tuhan kepengen mereka mengalami hidup yang baik. Di dunia yang baik. Tapi yang iblis mau, mereka rusak, mereka kacau, mereka hancur. Akhirnya mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Akhirnya Adam dan Hawa terpotong dari berkat Tuhan. Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Mereka akhirnya hidupnya sangat susah sekali. Akhirnya mereka punya anak dan anaknya saling bunuh satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ada turut campur iblis. Jadi saya berdoa hari ini Anda ngerti peperanganmu bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan roh-roh jahat dan penghulu-penghulu di udara. Peperangan saudara bukan melawan mertua saudara, menantu saudara, kakakmu, adikmu. Peperanganmu melawan roh-roh jahat, melawan iblis yang berusaha mengacaukan keluarga saudara. Saya berdoa hari ini semua turut campur iblis di keluarga saudara digagalkan. Dalam nama Yesus semua rencana jahat iblis dihancurkan. Mulai hari ini yang terjadi pemulihan keluarga, yang terjadi Allah yang turut bekerja, mendatangkan kesatuan dan kerukunan dalam keluarga saudara. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya mesti ngomong begini, kalau keluarga pertama aja digoda oleh iblis, jangan heran Anda juga digoda oleh iblis. Tujuannya apa tadi? Mengacaukan. Adam dan Hawa baik-baik dikacauin. Dengan digoda makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tadinya engkau sama suamimu baik-baik. Tapi digoda. Perselingkuhan. Benar apa tidak? Kalau Anda tergoda, hilang Taman Eden pernikahanmu. Kalau tergoda. Tadinya keuangan baik-baik saja, pekerjaan baik-baik saja, tergoda. Gaya hidup yang lebih besar pasak daripada tiang. Wah, kepengennya kelihatan ngejreng. Kepengennya kelihatan keren. Akhirnya kita paksa. Gak kuat, jatuh, ambles, habis semua. Karena tergoda. Iblis mulai goda dengan pergaulan yang salah. Anda harus tahu, kita harus mengasihi semua orang. Tapi kita tidak harus bergaul, jadi sahabat dengan semua orang. Kenapa? Karena Alkitab yang ngomong, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada pergaulan tertentu, Anda teruskan, pernikahanmu hancur.
Anda harus ngerti, ada pergaulan tertentu Anda lanjutkan, keluarga saudara akan kacau. Jadi ada godaan-godaan seperti itu yang kalau kita nggak ngerti bahwa itu di belakangnya ada iblis menggoda karena mau mengacaukan keluarga kita. Gampang untuk kita terjebak seperti Adam dan Hawa. Terjebak di situ. Kadang-kadang caranya iblis godaan. Tapi kadang-kadang caranya iblis untuk mengacaukan keluarga kita adalah serangan. Iblis bukan hanya bisa menggoda, tapi iblis juga kita mau melancarkan panah berapi. Untuk menghancurkan. Kadang-kadang panah berapinya adalah sakit penyakit. Dia berusaha untuk menyerang kita dengan sakit penyakit. Kadang-kadang panah berapinya adalah urusan dalam pekerjaan kita. Mengacaukan pekerjaan keuangan kita. Tidak semua masalah dalam pekerjaan keuangan kita disebabkan hanya karena kesalahan kita. Tapi kadang-kadang juga disebabkan karena iblis sedang untuk menyerang. Nah, kita harus ngerti godaan dan serangan ini di baliknya ada iblis yang berusaha mengacaukan keluarga kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Kita baca Yakobus 4 ayat 7. Kalau Anda menghadapi iblis yang berusaha mengacaukan keluargamu, ini firman Tuhan ngomong. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Coba semuanya katakan tunduklah pada Allah. Lebih keras katakan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Sama iblis harus dilawan. Terhadap godaan iblis, terhadap serangan iblis, kita harus lawan. Jangan diam. Kalau Anda digoda cuma diam, digoda lagi, diam, digoda lagi, diam, jatuhlah. Terhadap godaan, terhadap ancaman, terhadap serangan dari si jahat, petunjuk firman Tuhan, tunduklah pada Allah. Karena Anda butuh kuasa, Anda mau menghadapi iblis sendiri, gak bisa, dia sudah ribuan tahun. Kita kalah lihai, kita kalah power. Tapi kalau engkau tunduk pada Allah, kita ngomong kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Anda hidup dalam ketaatan sama Tuhan, Tuhan akan menyertai saudara. Kuasanya akan ada bersama dengan saudara. Dan ketika engkau lawan iblis, engkau menang. Katakan amin, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Engkau menang terhadap godaan perselingkuhan. Engkau menang terhadap godaan hutang. Engkau menang terhadap godaan keuangan. Engkau menang terhadap semua godaan yang salah. Engkau menang. Engkau menang terhadap serangan iblis. Engkau menang terhadap segala macam bentuk panah berapi si jahat. Anda menang. Pakai kuasa Tuhan. Kenapa? Perangnya spirit sama spirit nih. Kalau Anda perangnya spirit, Anda harus pakai lawan kuasa spirit, kuasa roh Allah. Oke, ada serangan tuh fisik. Anda harus pakai tamengnya juga fisik. Tapi ada serangan tuh jiwa, pikiran. Ya, serangan strategi manusia. Kita juga pakai akal, pakai rencana. Tapi ada serangan kuasa roh. Kuasa roh Anda harus lawan dengan kuasa roh Allah. Maka engkau akan menang. Saya berdoa saat ini juga, ayo ya bersatu hati ya, bersama-sama ya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua panah berapi, semua serangan dan godaan iblis untuk menghancurkan keluarga saudara saat ini dihancurkan. Katakan amin, tepuk tangannya buat Tuhan kita yang paling meriah. Karena dia yang berperang dan memberi kita kemenangan. Semua rencana iblis untuk menjatuhkan, menghancurkan keluarga dan pernikahanmu digagalkan saat ini. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua kita baca Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini nasihat firman Tuhan. Jangan beri kesempatan sama iblis. Jangan buka celah sama iblis. Iblis hanya bisa merajalela kalau Anda buka celah. Kalau ada celah di komputermu, hacker bisa masuk. Makanya jangan beri celah. Anda download file yang salah, kacau komputer saudara. Benar apa tidak? Jangan beri celah untuk maling bisa masuk di rumah saudara. Karena itu kunci dengan benar. Security-nya yang baik.
Dalam spirit juga sama. Jangan beri celah. Iblis boleh menggoda Adam dan Hawa. Tapi kalau Adam dan Hawa nggak ngasih celah, nggak ngasih kesempatan, tutup telinga, nggak dengar omongannya iblis, mereka nggak tergoda, mereka nggak jatuh. Kalau saudara sudah ngerti Anda gampang jatuh dalam dosa perzinahan, jangan kasih celah yang salah dengan tontonan yang salah, dengan apa yang Anda dengar yang salah. Karena semuanya dimulai dari mata dan telinga kita. Kalau saudara ngasih celah, dengarnya salah, ngelihatnya salah, jangan heran. Maka akhirnya hidupmu juga salah, rusak. Keputusanmu salah, engkau tergoda, engkau jatuh dalam dosa, akibatnya kacau. Kalau Anda sudah ngerti sama lawan jenis yang satu itu, Anda sudah menikah, Anda punya banyak teman. Sama banyak teman saudara oke-oke aja. Tapi Anda ngerti sama yang satu itu, ya ada frekuensi khusus, rasanya nyambung terus ke sana. Anda sudah ngerti ini salah, Anda segera out dari situ. Sama yang lainnya nggak apa-apa, salaman nggak apa-apa, tapi kalau sama ya itu gereng, saudaraku. Oke, yang kayak gitu Anda sudah ngerti, menjauhlah. Jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan kasih celah. Karena itu cara iblis masuk. Anda kasih celah di rumah saudara, maling masuk. Anda kasih celah di komputer saudara, hacker masuk. Anda kasih celah di pernikahan, di keluarga saudara untuk iblis. Iblis masuk, bahaya. Jangan buka celah. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Dalam drama keluarga, pihak kedua yang terlibat bukan cuma iblis. Sebaliknya ini. Ini satu pihak yang berpihaknya sama kita. Siapa? Tuhan. Nah, Yohanes 10 ayat 10 berkata begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus ngomong begini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kalau Yesus datang di pernikahanmu, datang di keluargamu supaya ada pemulihan, supaya ada sukacita, supaya ada damai sejahtera, supaya ada anugerah dan berkat melimpah di dalam keluarga saudara. Sebaliknya dari iblis. Jadi Anda harus ngerti tujuannya beda. Jadi sadarilah di dalam keluarga saudara bukan hanya ada iblis yang mau turut campur mengacaukan keluargamu. Tapi ada Allah yang mau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ada Tuhan dalam keluarga saudara, ada Tuhan di rumah tangga saudara, ada Tuhan di dalam pernikahan saudara. Amin. Itu yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Kadang-kadang tension itu juga tidak selalu iblis ya. Tapi kadang-kadang bagian dari Tuhan bekerja. Yusuf dan Maria tadinya pacaran, tunangan, bye-bye, semuanya lancar-lancar. Mereka planning untuk nanti menikah. Terus kemudian mereka bangun keluarga kecil yang bahagia, tata masa depan mereka. Tiba-tiba Tuhan interupsi. Dia utus malaikat Gabriel datang dan menyampaikan pesan Allah bahwa Maria akan hamil dari Roh Kudus. Sampai suatu saat kejadian beneran, nongol itu. Perutnya mulai besar. Saya tanya sama saudara, kalau Anda jadi Yusuf, bisa terima enggak? Anda tahu itu bukan dari dia. Bisa terima apa tidak? Enggak mungkin. Makanya Alkitab ngomong bahwa diam-diam, karena Yusuf ini orang baik, dia mau menceraikan Maria dengan diam-diam. Enggak usah dibuat viral, enggak usah dibuat heboh. Dijaga perasaannya, dijaga nama baiknya, tapi selesai. Karena Yusuf gak bisa terima. Saya tanya sama saudara, berarti ada gak masalah di dalam hubungannya Yusuf dan Maria ini? Ada, masalahnya bukan disebabkan oleh iblis. Tapi ada rencana Tuhan di situ. Karena Tuhan mau pakai Maria untuk melahirkan bayi Yesus. Dan Maria mau ngomong apa? Dengan omongannya sendiri bisa enggak engkau meyakinkan pacarmu engkau hamil dari Roh Kudus? Anda akan masuk rumah sakit jiwa saudaraku. Benar apa tidak? Maria enggak mungkin bisa ngomong apa. Tapi karena Tuhan yang beracara.
Kalau Tuhan beracara dalam keluarga saudara, apapun yang Anda hadapi, engkau tidak hadapi sendiri. Tuhan akan tolong saudara. Tuhan akan turut campur. Tuhan akan buka jalan dalam hidup saudara. Dan itu yang dia lakukan. Tuhan tampakkan diri sama Yusuf. Dalam mimpi Tuhan bicara sendiri sama Yusuf. Tuhan jamah hati Yusuf. Sehingga Yusuf yang tadinya gak bisa terima, sekarang luluh hatinya. Oh oke. Entah gimana Yusuf bisa terima, entah gimana somehow Yusuf bisa memahami itu. Yusuf percaya, akhirnya membatalkan niatnya untuk bercerai. Akhirnya mereka melanjutkan hubungan mereka. Karena Tuhan turut campur. Saya berdoa sementara firman ini disampaikan. Tuhan sudah mulai turut campur dalam keluarga saudara. Tuhan sudah turut campur menjamah hati yang keras, menjamah hati yang kecewa, menjamah hati yang terluka, disembuhkan, dipulihkan, disegarkan kembali oleh Tuhan. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan bisa turut campur. Oke. Jadi kalau saudara sedang menghadapi seperti Yusuf dan Maria, Anda enggak tergoda, Anda enggak berbuat salah. Tapi Anda harus melalui proses itu. Bagian dari rencana Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Simple. Belajar surrender. Berserah dan taat sama prosesnya Tuhan. Ada di sini yang menghadapi masalah dalam pernikahan, dalam keluarga saudara. Ikuti saja proses yang dari Tuhan itu. Karena semua proses dari Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Walaupun awalnya prosesnya nggak enak, awalnya prosesnya sakit. Tapi semua proses yang dari Tuhan semata-mata untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpah. Keluarga kami ngalami hal yang sama. Papa saya orang pertama di keluarga yang jadi Kristen, percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia ngalami masalah, Anda kalau tahu kesaksiannya, rambutnya rontok, dia sudah ke dokter manapun, ke dukun manapun, ke manapun juga. Tapi tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan. Dia datang sama Yesus, dia doa sama Yesus, Yesus jamah, Yesus sembuhkan dia. Dia ikut Yesus. Jadi dia satu-satunya Kristen di keluarga waktu itu. Dan setelah itu Tuhan mulai panggil dia untuk melayani. Jadi dia pengusaha, tapi mulai melayani Tuhan. Setelah itu Tuhan panggil jadi pendeta, tapi tetap jalanin bisnisnya. Pabriknya tetap jalan terus. Sampai di suatu titik karena fokusnya di bisnis, terus kemudian pabriknya yang running orang lain, somehow it's mismanagement, akhirnya crash. Pabriknya habis, bangkrut. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira kalau saudara jadi posisi seperti Pak Obaja, gampang nggak? Karena saudara orang pertama dalam keluarga saudara yang jadi Kristen dan kemudian Anda bangkrut. Kira-kira apa perkataan keluarga besar yang lain? Itu enggak gampang. Sekian tahun kita melalui situasi yang tidak mudah. Tapi ternyata di balik semuanya itu bukan serangan iblis, bukan iblis yang mau mengacaukan, tapi diizinkan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang beda sama rencana manusia. Pak Obaja berpikir waktu itu pokok rencananya ya melayani ya berbisnis. Tapi kadang-kadang Tuhan tuh punya rencana beda sama pemikiran kita. Tuhan maunya Pak Obaja fokus 100% untuk melayani. Jadi yang ini diizinkan kandas. Dan dari itu kandas, Pak Obaja bisa fokus full dalam pelayanan. Karena dia fokus full dalam pelayanan, di situ kuasa Allah bekerja dengan leluasa, hikmat Tuhan mengalir dengan deras, dan kemudian revival terjadi, gereja bertumbuh, terobosan demi terobosan, lompatan demi lompatan, sampai akhirnya gereja kita jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Ternyata di balik satu kehancuran besar, kerugian yang besar, Tuhan sudah menyediakan ada kemuliaan yang lebih besar. Kemenangan yang lebih besar kalau kita nurut prosesnya Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda yang sedang dalam prosesnya Tuhan, Anda belajar berserah sama Tuhan. Anda belajar percaya dan mengikuti Tuhan. Yang penting tangan ini gak lepas dari tangannya Tuhan. Yang penting terus gandeng tangan Tuhan. Yang penting terus berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang akan memimpin saudara pada jalan kemenangan. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Pak Obaja kehilangan bisnisnya, pabriknya.
perusahaannya. Mungkin di antara saudara di tempat ini ada yang kehilangan orang yang Anda sayangi. Anda kehilangan warisan saudara, aset saudara. Anda kehilangan hal yang berharga dalam hidup saudara. Tapi kalau Anda sudah evaluasi dan Anda ngerasa kok kayaknya saya nggak ngelakuin hal yang salah ya. Kalau Anda ngelakuin yang salah ya tentunya harus bertobat dan memperbaiki kesalahan. Tapi kadang-kadang kita nggak ngelakuin yang salah pun terjadi dalam hidup. Ngikuti aja proses Tuhan. Karena di babak berikutnya Anda akan melihat akan ada penyertaan Tuhan yang besar. Akan ada rencana Tuhan yang besar. Akan ada berkat Tuhan yang besar. Apa yang tidak Anda pikirkan dan bayangkan. Apa yang tidak dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati manusia. Itu yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Siapa yang mengasihi Yesus di tempat ini, lambaikan tangan saudara. Terima yang terbaik dari Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Itu pihak yang kedua. Pihak yang ketiga yang terlibat di dalam drama keluarga. Ya kita sendiri, manusia. Kita dan orang-orang yang di sekeliling kita. Itu pihak yang ketiga. Jadi ada iblis, ada Tuhan, ada manusia. Seringkali masalah keluarga kita bukan disebabkan karena iblis, tapi karena ketidakdewasaan kita sendiri, karena kekonyolan kita sendiri, karena kebodohan kita sendiri. Kita berbuat salah, akhirnya kita yang menanggung akibatnya. Belum tentu semua kecelakaan karena serangan iblis. Lah kalau kita yang ugal-ugalan, kita yang kacau balau, mengemudi gak benar, jangan heran terjadi kecelakaan. Itu belum tentu karena iblis. Kadang-kadang iblis jadi kambing hitam terus. Ini iblis ini. Ini iblis. Waduh, kok aku disalahin terus? Kadang-kadang karena kesalahan kita sendiri. Mari kita baca firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu dan suamimu dan istrimu dan kakak adikmu dan mertuamu? Dari mana itu datangnya? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu apa? Bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Alkitab sudah ngomong ini seringkali yang jadi penyebab pertengkaran suami istri. Pertengkaran kakak adik, mertua menantu, orang tua anak. Lihat aja. Bahkan orang tua anak bisa kacau loh saudara. Mertua menantu apalagi. Sudah bisa melihat itu di mana-mana terjadi. Kadang-kadang masalahnya tidak selalu iblis. Tapi karena hawa nafsu kita sendiri. Iri hati kita sendiri. Kesalahan, kekonyolan kita sendiri. Yang ditengking iblis terus. Padahal kita sendiri yang perlu ditengking. Ya, terus harusnya kita gimana untuk mengatasi hal ini? Yang pertama, belajar bertumbuh secara rohani. Kalau saudara bertumbuh dalam kehidupan rohani saudara, karaktermu lebih dewasa. Ada buah-buah roh, ada kasih, ada penguasaan diri, ada kesabaran, ada kelemah lembutan yang muncul. Buah-buah roh yang muncul. Semakin banyak buah roh yang muncul dalam hidup saudara, semakin kecil pertengkaran dalam pernikahan saudara. Semakin sedikit konflik di dalam keluargamu. Jadi kita semakin dewasa, semakin sedikit drama konflik di dalam keluarga kita. Makanya bertumbuhlah secara rohani. Anda di dalam gereja seperti ini, Anda menerima firman Tuhan. Terima itu masuk dalam hati saudara. Dan doa saya, firman ini menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah roh yang mendewasakan karakter saudara. Karena kalau karakter kita dewasa, pernikahan kita damai. Tadinya emosian, sekarang dua-duanya sabar. Mau bertengkar gimana caranya? Tadinya gak ada yang bisa menguasai diri. Kalau jengkel diledakkan, dibuat heboh.
Sekarang dua-duanya suami istri bisa menguasai diri. Yang harusnya masalah perang dunia jadi rukun. Karena bertumbuh dewasa. Oh, saya berdoa jemaat keluarga Allah di sini yang mengikuti secara online makin hari makin bertumbuh dewasa, karakternya makin matang, makin segambar dan serupa dengan Kristus. Katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, untuk mengatasi yang satu ini, urusan ketidakdewasaan kita ini, belajar bijaksana. Be wise. Dalam urusan keluarga, be wise. Belajarlah untuk bijaksana. Saya belajar di dalam keluarga saya sendiri, dalam hubungan saya sama istri, dalam hubungan saya sama orang tua, sama orang lain. Salah satu bijaksana yang kita bisa lakukan adalah belajar membuat kesepakatan yang baik. Kadang-kadang suami maunya ini, istri maunya itu, beda kepentingannya. Kalau nggak ada yang pembicaraan yang baik, maka akhirnya tarik-tarian yang nggak berujung. Ujungnya drama keluarga, konflik, pertikaian, nggak habis-habisnya saling menyakiti. Tapi kalau Anda bisa belajar cuma duduk sebentar, menguasain hati, ngobrol yang enak, suasana yang baik, terus membuat kesepakatan. Anda belajar jangan minta yang Anda mau dulu. Anda dengerin dia maunya apa, terus buat kesepakatan. Kalau Anda bisa buat kesepakatan dengan suami, buat kesepakatan dengan istri, maka urusan pertengkaran bulan berbulan itu selesai seketika itu. Begitu ada kesepakatan, selesai itu urusan. Tari-tarian selesai itu. Ada berapa kali kita mau ini, dia mau itu. Tapi nggak ada yang bijaksana, menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Nggak ada kesepakatan. Tanpa kesepakatan semuanya asumsi. Dengan asumsi semuanya akan punya pemikiran beda. Kita platformnya beda. Akhirnya konflik nggak selesai. Tapi kalau Anda sudah bisa, makanya ya saya bahkan sama yang belum menikah. Seringkali kalau datang sama saya ngomong mau menikah, salah satu nasihat yang saya berikan, buat kesepakatan urusan keuangan. Salah satu kesepakatannya perlu, urusan apa? Keuangan. Itu kan salah satu masalah terbesar dalam pernikahan. Suami mau pakai uang untuk ini, istri mau pakai uang untuk itu. Gak ada kesepakatan, ribut terus. Tapi kalau sudah ada kesepakatan, oke yang ini gini ya. Yang itu gitu ya, sepakat, selesai saudara. Urusan selesai, bukan cuma urusan keuangan. Semua urusan yang lain kalau Anda ada kesepakatan, kesehatian, kesepahaman, selesai itu konflik. Karena belajar bijaksana supaya bisa menyelesaikan masalah. Setiap hal yang saya ngomong sama saudara ini bukan cuma teori. Ini sesuatu yang saya hidupi secara pribadi. Dan saya tahu yang tadinya konflik demi konflik, sekarang happy demi happy. Yang tadinya drama demi drama, sekarang berubah sukacita demi sukacita. Biarlah itu juga Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, dalam hati saudara, dalam keluarga saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir ya, yang terakhir. 2 pemicu drama keluarga. 2 pemicu drama keluarga. Nomor 1, tuntutan konfrontasi yang intens. Biasanya konflik itu terjadi karena gini. Ada satu pihak yang gak puas. Terus nuntut. Bahkan konfrontasi terus menerus. Karena gak puas. Contoh. Suaminya jenis yang gak pedulian. Karena suaminya gak pedulian, istrinya tidak puas. Nuntut. Dan konfrontasi terus. Ribut lah. Itu penyebab drama berjilid-jilid, berseri-seri gak habis-habisnya. Atau sebaliknya. Gara-gara suami gak puas. Karena istrinya fokusnya terus urusan anak. Suaminya merasa gak diperhatikan. Gak puas, tapi gak bisa komunikasi dengan baik. Yang ada nuntut. Ributlah perang dunia ketiga. Itu sandal terbang, piring terbang, semua terbang saudaraku di rumah.
Atau mungkin mertua, menantu, orang tua, anak yang beda cara berpikir, beda cara bekerja, jadi satu. Ributlah, saling menuntut, saling memasakkan kehendak, ribut. Konfrontasi yang gak habis-habisnya. Jadi solusinya gimana kalau saudara ngalami yang seperti ini? Yang pertama, sadari terlebih dahulu bahwa tidak akan ada pernikahan atau keluarga yang bisa bahagia kalau tuntutannya terus-menerus. Oke, memang kadang-kadang ada hal tertentu yang Anda perlu perjuangkan dan golkan. Tapi kalau semua hal isinya tuntutan demi tuntutan demi tuntutan, capek. Benar apa tidak? Nggak ada pernikahan yang bisa bahagia. Bahkan kalau Anda dapatkan yang Anda mau, Anda nuntut, Anda berjuang, pokok akhirnya ya sudah. Suami saudara oke, istri saudara akhirnya ya sudah. Karena dituntutin terus. Anda sendiri yang happy, tapi pasanganmu nggak happy. Saya sudah melihat keluarga-keluarga hancur. Kenapa? Karena cuma satu pihak yang happy, yang satunya nggak happy, akhirnya benci dalam hati. Oke, tapi benci dalam, nggak terima dalam hati. Jangka panjangnya perang dunia ketiga itu. Karena di dalam keluarga, it's not only about what I want, but more on what we want. Keluarga itu kalau mau happy, itu bukan tentang yang saya mau. Tapi tentang yang kita mau. Anda bisa menang, tapi keluargamu kalah. Engkau bisa menang, tapi pernikahanmu kalah. Kadang-kadang kita perlu mundur sedikit. Ya sudah kita ngalah, tapi kita bersama sekeluarga kita menang. Pernikahan kita menang. Ada kerukunan, ada pemulihan, ada damai sejahtera. Dan saya mau ngomong gini, seringkali kita kalah dulu. Kita kalah dulu, pasangan kita yang menang, pasangan kita yang menang. Nanti Anda akan kaget, Anda lakuin itu terus sampai di satu titik. Tuhan bekerja mendewasakan pasangan saudara, akhirnya dia gantian yang ngalah ganti. Dia gantian ya sudah, oke ganti. Dua-duanya sama-sama ya sudah saya ngalah. Indah enggak keluarga itu? Heaven on earth. Yang tadinya hell on earth. Neraka di bumi, wah tari-tarian, tuntut. Ya sekarang saling ngalah, saling pengertian. Jadi hari ini rubah mindset saudara. Bahkan seringkali kita harus menyadari ada pengharapan tertentu yang hanya bisa Tuhan memenuhi pengharapan itu. Manusia nggak bisa. Anda mau nuntut pasangan saudara kayak gimana pun, nggak bisa. Kenapa? Karena hal yang persis sama. Ada hal tertentu dari kita. Mau dituntut kayak gimana pun. Kita mau seperti apapun. Kita sendiri tidak bisa berubah. Jadi daripada kita nuntut terus. Let it go. Saya belajar satu hal ini. Saya sama istri saya punya kebiasaan yang beda. Ya saya itu, dia orangnya rapi sih. Tapi saya lebih rapi dari dia. Oke. Ya, dia orangnya on time sih. Tapi saya jauh lebih on time daripada dia. Yang jadi masalah itu seringkali itu gapnya ini loh saudaraku. Nah gara-gara urusan itu. Namanya orang yang lebih rapi. Kita maunya kalau misalnya ini dibuka pintunya. Ngambil apa, setelah itu apa? Ditutup. Itu yang selalu saya tutup pintunya, tutup. Itu kalau saya terus ribut lama-lama. Saya harus belajar tutup mata daripada tutup pintu. Tutup mata. Oke, bapak-bapak yang ada di tempat ini nunggu istri dandan. Mau acara pergi, itu mau Anda ngomong sampai mulut berbusa. Sampai Yesus datang kedua kalinya kayaknya tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau Anda terus nuntut dan membuat tegang, poinnya adalah on time. Betul apa tidak? Tapi firman Tuhan ngomong perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Tujuannya on time, tapi Anda karena jengkel, ayo cepat. Itu sudah pasti firman Tuhan berlaku. Anda mau ngomongnya tentang on time pun, topiknya on time, tapi on time yang disampaikan dengan nada pedas.
rumusnya ribut. Itu sudah firman Tuhan ngomong, Anda nggak bisa ngalahin firman Tuhan. Jadi daripada tuntutan yang nggak ada habisnya. Belajar, saya belajar banyak dari Pak Obaja. Sit back and relax. Oke, mau terlambat 5 menit silahkan. Mau terlambat 15 menit, ayo. Wong lockdown aja sudah kita sampai mundur berapa lama coba? Ya kan? Dulu kan nggak mungkin nggak ibadah minggu gereja kita dari berdiri puluhan tahun. Nggak pernah ada yang namanya ibadah minggu di cancel karena apapun. Mau kerusuhan mau apapun jalan terus. Tapi lockdown kemarin cancel semuanya. Saya mikir kalau ibadah bisa di cancel, pernikahan bisa cancel semua. Kalau cuma nunggu 15 menit saya tunggu. Daripada saya nuntut gak bisa-bisa ribut. Belajar relax, belajar let go lah. Pada akhirnya ada hal tertentu tuh kita hanya, oke, kita yang membuat hati kita lebih lapang. Ya Pak Obaja tuh ngajarin hal yang baik gini. Kalau engkau main bola di kamar, apa yang terjadi? Nendang bola sebentar langsung duk, berantakan hancur semua. Tapi kalau Anda main bola di lapangan bola yang luas, Anda mau tendang seperti apapun, nggak apa-apa. Ya itu omongannya, rapopo katanya. Kalau hatimu kecil, sempit, baru ditendang sedikit, tersinggung, marah, jengkel. Tapi kalau hatimu dibuat lebih rileks, lebih lapang, mau ditendang kayak apapun, senyum. Oh saya berdoa di rumahmu banyak senyum, banyak ketenangan, banyak kedamaian, ada kerukunan, ada sukacita. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir, penyebab konflik yang kedua, yang terakhir. Kalau yang pertama tadi karena terlalu agresif nuntut terus. Ada penyebab konflik yang kedua, yaitu terlalu defensif. Gak salah lo ya, itu bukan salahku. Gak mau disalahin, selalu membela diri. Kenapa? Karena kita nganggap kalau kita ngakuin yang salah, kita kalah. Dulu saya gitu. Makanya ribut terus. Sekarang keluarga kami banyak damainya. Banyak sukacitanya. Karena belajar. Makanya orang kalau mau belajar bertumbuh. Itu poinnya. Dalam segala perkara belajar bertumbuh. Belajar lebih baik. Buat sebagian orang ketika urusan dalam pernikahan, urusan dalam keluarga. Yang terpenting adalah menang kalahnya, benar salahnya. Tapi kalau buat saya, yang terpenting adalah belajarnya. Supaya melalui perbedaan, saya bisa jadi pribadi yang lebih baik. Melalui masalah, saya bisa bertumbuh lebih baik. Apa gunanya saya merasa menang kalau saya nggak bertumbuh? Kalau saya cuma nginjak pasangan saya main otoritas, saya nginjak anak-anak saya nginjak keluarga saya. Hanya untuk memaksakan pendapat, saya menang pun, saya kalah di mata Tuhan. Kenapa? Tidak bertumbuh. Dan dulu defensif banget. Kalau saya dikasih masukan sama istri saya, enggak kayak gitu kok. Oh maksudku gini, maksudku gitu. Karena semua itu bisa dilihat dua sisi. Satu hal yang sama, si A bisa ngelihat, ini tegas. Si B bisa ngelihat ini keras. Benar apa tidak? Orang yang sama dinilai beda. Masukan yang sama, seperti apa kita menilai itu? Dulu saya kalau dapat masukan, saya selalu defensif. Sampai di titik tertentu saya sadar, saya mulai buka hati saya. Oke. Bahkan mungkin Anda pernah dengar ya beberapa kali, di khotbah-khotbah saya ngakuin, saya punya masalah dengan kesombongan. Ternyata ngakuin punya masalah dengan kesombongan, itu membantu kita belajar lebih rendah hati. Karena kebanyakan orang sombong tidak merasa dirinya sombong. Dan orang sombong itu paling jengkel ketemu sama sesama orang sombong, saudaraku. Sombong banget dia. Biasanya yang ngomong gitu tuh orang sombong. Karena orang rendah hati kalau ketemu orang yang sombong gitu cuma senyum-senyum aja.
Tapi orang yang tersinggung dengan orang sombong itu karena dianya sombong juga. Sampai kita mulai buka hati kita mulai belajar. Saya mulai belajar, ya aku punya masalah dengan kesombongan. Di situ saya mulai belajar dari waktu ke waktu. Mulai bisa mengikis kesombongan. Mulai bisa memunculkan kerendahan hati. Kadang-kadang dituntut, waduh kurang kasih, kurang pengertian, kurang ini. Awalnya jengkel kok dituntut terus gak habis-habisnya. Tapi sampai Tuhan kasih pengertian. Daripada defensif tuh kita harus belajar kan. Kalau kita mau bangun hotel bintang 5. Yang namanya bangun hotel bintang 5 tuh ada syaratnya enggak? Ada. Kalau biasanya yang kita punya adalah tanpa bintang. Ya sudah gitu aja enggak apa-apa. Penginapan enggak ada bintangnya sama sekali ya sudah gitu aja. Mau ya bayar segitu sudah ini aja yang ada. Tapi kalau mau bintang 5 Anda akan dituntut. Harus ini. Harus itu. Anda yang tadinya tanpa bintang, terus naik level sampai bintang 3 aja sudah jauh sekali. Tapi kalau Anda maunya bintang 5, orang yang biasanya di bintang 5 ngelihat bintang 3. Ini masih kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Padahal kita yang tanpa bintang sudah sampai bertumbuh bintang 3, itu sudah hebat banget. Berapa kali kita gitu? Saya belajar. Oh gitu ya. Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu lebih dan lebih lagi. Sehingga di keluargaku yang ada kasih bintang 5, sukacita bintang 5, damai sejahtera bintang 5, ketenangan bintang 5, kerukunan bintang 5, itu yang ada. Dan saya mau ngomong sama saudara, kalau kita punya sikap yang benar, 99% urusan drama keluarga bisa selesai. Saya berdoa ya mulai hari ini, setiap masalah dalam keluarga saudara, Tuhan yang bekerja dan mendatangkan pemulihan. Katakan amin, tepuk tangan yang paling meriah. Mari kita bangkit berdiri. Ini keluargaku. Sebagai doa syafaat buat keluarga kita, buat orang tua, anak-anak, suami, istri, sepupu, adik, kakak. Jaga ya Tuhan, aku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku. Amin, amin. Ku bahagia jadi keluarga. Saya berdoa kita semua jadi keluarganya Allah. Jadi anak-anaknya Allah. Karena kalau saudara anaknya Allah, maka Allah akan turut campur dalam hidup saudara. Pasti ada bedanya masuk di dalam keluarganya Allah sebagai anak-anaknya Allah. Dan di luar itu pasti turut campurnya Allah berbeda. Karena itu kalau saudara mau jadi anak-anak Allah, mari buka hati saudara. Undang Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab ngomong bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, ia diberi kuasa
menjadi anak-anak Allah. Anda yang mau angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, jadikan aku anakmu, selamatkan hidupku. Mulai sekarang, hidupku ini milik Tuhan Yesus. Aku mau mengiring Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, saya ajak saudara berdoa buat keluarga masing-masing. Kadang-kadang kita harus ngerti ya, bukan hanya yang kelihatan oleh mata, tapi yang tidak terlihat oleh mata itu yang bermain. Baik dari sisi Tuhan, Tuhan pasti mau turut bekerja buat keluarga saudara. Tapi sadari juga seringkali banyak hal pertengkaran dan macam-macam. Karena iblis mau mengacaukan keluarga saudara. Jadi saat ini mari satukan hati. Anda mungkin doa sendiri ragu-ragu. Tapi kita di gereja doa bersama. Kita satukan hati, satukan iman. Mari kita lawan iblis. Karena firman Tuhan ngomong, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayo satukan hati, berdoa bersama-sama. Katakan, Tuhan Yesus. Semuanya dengan segenap hati katakan, di dalam nama Yesus. Semua godaan iblis, semua serangan iblis, semua rencana iblis digagalkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Ayo masing-masing angkat suara dan berdoa. Berdoa lawan iblis. Pakai kuasa Tuhan lawan iblis. Semua godaan perselingkuhan, perzinahan itu dihancurkan. Semua roh yang memecah kesatuan keluarga, memecah belah, roh memecah belah, dihancurkan. In the name of Jesus. Semua godaan-godaan gaya hidup yang tidak sehat, gaya hidup yang berlebihan, dihancurkan. Gaya hidup yang menyebabkan keuangan keluarga jadi bahaya, dalam nama Yesus dihancurkan. Semua pergaulan-pergaulan yang salah, tontonan-tontonan yang salah, dihancurkan dalam nama Yesus. Bahkan semua sakit, penyakit dihancurkan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tuhan turut campurlah. Tuhan turut campurlah dalam keluarga kami, dalam pernikahan kami, dalam rumah tangga kami. Tuhan turut campur. Saudara katakan itu sama Tuhan. Tuhan turut campur. Jamah hati kami, jamah pasangan kami, jamah orang tua, anak, jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Kami mau bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Ini keluarga-Ku Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Jaga itu dan seisi rumahku. Amin, amin, amin. Sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia.
kasih Tuhan. Amin. Siapa yang diberkati pada hari ini? Amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebelum kita tutup, ada 2 pengumuman. Buat saudara yang butuh konseling, karena urusan keluarga kadang-kadang perlu konseling ya. Lebih lanjut maksudnya, gereja kita membuka layanan konseling dan Anda bisa menghubungi nomor call center kita di 0899 789 5000. Kok kayaknya beda ya ini? Oke. Mungkin Anda kalau mau dan Anda butuh, Anda bisa catat di handphone saudara. Saya ulangi sekali lagi. 0899 789 5000. Gampang ingatnya ya. Jadi kalau Anda butuh, Anda bisa menghubungi dan konselor-konselor gereja kita siap untuk melayani saudara. Yang kedua, buat saudara yang rindu terlibat di dalam pelayanan, karena dalam bulan Juli ini kita sedang membuka rekrutmen untuk pelayanan. Buat saudara yang rindu terlibat pelayanan, Anda bisa menghubungi Info Center Ministry atau Sekretariat Gereja. Nah, kalau Anda mau, nanti waktu Anda keluar di depan sana itu ada meja yang sebelah kiri sana. Nah, di situ ICM, Info Center Ministry. Anda bisa menghubungi dan Anda bisa mulai terlibat di dalam pelayanan. Atau Anda bisa tanya sama salah satu petugas yang pakai dasi, pakai jas ya. Maksudnya yang pakai jas, baik yang pria maupun wanita, nanti Anda akan diarahkan bagaimana Anda bisa terlibat dalam pelayanan. Mari kita pakai waktu kita, tenaga kita, talenta kita mau melayani Tuhan. Amin. Mari kita angkat 2 tangan dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Hidupmu diberkati jadi berkat. Sehingga melalui hidupmu banyak jiwa diselamatkan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin.